pelayan Tuhan untuk boleh ada di rumah ibadah ini dalam rangka kita akan melayani Tuhan di ibadah Minggu 31 Mei 2020 sekaligus dengan kita akan menghayati perayaan Pentakosta. Dan atas nama BPS dan PMS mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita akan melayani Tuhan di ibadah Minggu pagi ini. Dan sebelum kita akan berdoa, maka kita akan melaksanakan pemasangan stola. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, oleh karena anugerah-Mu yang terindah dalam kehidupan kami, yang boleh menghadirkan kami di hari yang baru ini, di hari yang terakhir di bulan Mei, dan juga boleh menuntun kami selaku hamba-hamba-Mu untuk boleh ada di rumah ibadah ini dalam rangka kami pun akan melaksanakan pelayanan, dalam rangka kami akan menghayati Hari Pentakosta, hari ketuanan Roh Kudus bagi kami umat-Mu. Ya Tuhan, Kau kiranya yang akan melengkapi Kadim Gembala Bapak John Sagrang Sarjana Teologi, urapan kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagiannya, kekuatan, kemampuan, dan pertolongan dari Tuhan kiranya pun akan dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan Bapak Gembala. Juga kami berdoa Tuhan untuk P1, P3, untuk prokantor, pianis, juga pembaca warta, kami semua Tuhan yang akan melayani Tuhan, diberkatilah kami semua, ditolong dan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat di dalam pelayanan kami pada minggu ini, dalam rangka pula kami menghayati hari ketuanan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing yang akan pun bersama-sama beribadah, Tuhan menolong menuntun mereka sehingga kami pun akan terberkati dalam persekutuan ibadah di saat ini. Dan kepadamu Tuhan kami mau menyerahkan jalannya ibadah ini mulai pertama sampai dengan selesai dalam tuntunan dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saudara-saudara, dengan sukacita BPS PMS menyambut sekaligus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat merayakan Hari Ketuanan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Marilah dengan sukacita kita memuliakan Tuhan melalui ibadah perayaan Hari Pentakosta ini. Kiranya Tuhan memberkati kita yang datang beribadah kepada-Nya. Haleluya. Pujilah Tuhan yang telah melakukan perkara besar di antara kita. Pujilah Allah yang telah
dapat dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian untuk menyanyikan syukur bagi Sang Bapa, Anak, dan Roh Tritunggal Maha Kudus. Roh Kudus tetap teguh. Hidup Jemaat 237. Saudara-saudara, kita habiskan ibadah ini. Ibadah perayaan Hari Pentakosta ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Selamat Hari Pentakosta saudara-saudara. Roh Kudus telah turun. Haleluya. Selamat Hari Pentakosta. Roh Kudus telah turun ke atas semua orang yang berkenan kepadanya. Haleluya. Saudara-saudara, menjadi tema dalam peribadatan
berpengharapan dan menjadi saksi Tuhan di tengah kesulitan. Kita menyanyi Roh Kudus hadir di sini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ada banyak kelalaian, kelemahan, dan ketidaksetiaan kami, sehingga kami tidak melakukan kewajiban bagi kemajuan bersama selaku jemaat-Mu yang Engkau tempatkan di dunia ini. Demikian juga ada berbagai kekurangan kami yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kasihanilah dan ampunilah kami, serta berilah kami damai sejahtera. Bahagilah dan teguhkan iman kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah pemberitaan anugerah Allah bagi tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya kepada Tuhan. Mazmur 103 berfirman, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan Dia daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian berita anugerah Allah, dan kita menyambut dengan menyanyi Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
Jemaat sekalian, diundang mari kita berdiri. Saudara-saudara, selaku umat yang telah menikmati keselamatan sebagai anugerah Allah, marilah kita berupaya hidup menurut Roh, sebagaimana firman-Nya dalam Galatia 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Galatia 5 ayat 13 sampai 26, dan mari kita membaca bersama. Ajakan untuk kita hidup menurut Roh. Ayat 13 sampai 26, mari membaca bersama 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling mendidik dan saling mengalah, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging dan kelayaan, yaitu percabulan, kejahatan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, menghina diri sendiri, pencitraan, roh konja, kedengkian, kemabukan, pesta bola, dan sebagainya. Terhadap semua itu peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melarang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menjadikan daging dengan segala nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita diam-diam, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bersama
Dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut dengan pemberitaan firman Tuhan, maka di ibadah perayaan Hari Pentakosta atau ibadah perayaan Hari Ketuhanan Roh Kudus ini, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh vokal grup Pria Tombapa Tiberias Amura. Kepada vokal grup Pria Tombapa Tiberias Amura, disilakan. Kami berdoa, kami berharap, kami menanti, kami percaya, kami berdoa, kami berharap, kami menanti, kami percaya. Sebab kuasa-Mu tak terbatas, menjawab setiap pinta kami. Sebab kuasa-Mu tak terbatas, menjawab setiap pinta kami. Yang berteduh kepadamu Tuhan, yang membelas-belas kasih-Mu Bapa. Sebab di waktu-Mu indah, pasti jawaban diberi. Kami berdoa, kami berharap, kami menanti, kami percaya. Sebab kuasa-Mu tak terbatas, menjawab setiap pinta kami. Sebab kuasa-Mu tak terbatas, menjawab setiap pinta kami. Yang berteduh kepadamu Tuhan, yang membelas-belas kasih-Mu Bapa. Percayalah, takkan kecewa. Sebab di waktu-Mu indah, pasti jawaban diberi. Sebab di waktu-Mu indah, pasti jawaban diberi.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan mendahului pembacaan Alkitab dan perenungannya. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur sebab dalam rangkaian ibadah perayaan ketuangan Roh Kudus hari Pentakosta ini, Engkau lagi siap menjumpai kami dengan firman-Mu. Untuk itu dengan kerendahan kami memohon, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu. Mampukanlah kami memahami mengerti firman-Mu lewat bacaan Alkitab dan perenungannya. Dan pakailah hamba-Mu menurut maksud dan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, inilah kami umat yang hendak mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Dengarkan, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Dan firman Tuhan dalam perikop ini berjudul Sangkakala yang kelima. Ayat 1 sampai 12. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah
malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celakalah yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Demikian pembacaan Alkitab, dan berbahagialah kita yang telah mendengarkannya serta hendak menghayati makna firman-Nya. Dan terpujilah Kristus, firman kehidupan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja-gereja di seluruh penjuru dunia merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Peristiwa hari ketuangan Roh Kudus sangat menggemparkan para pengikut Yesus saat mereka waktu itu berada di Yerusalem. Mengapa menggemparkan? Karena mereka semuanya melihat para murid secara spontan oleh pekerjaan Roh Kudus. Mereka dapat berbicara dengan bahasa dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Para murid yang adalah orang Israel, orang Galilea, mereka bisa berbicara dalam bahasa seperti bahasa orang Parsia, Media, bahasa Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan lain-lain. Itu bahasa-bahasa bangsa-bangsa di sekitaran mereka. Dan lebih jelas itu dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum para murid ini menikmati apa yang telah dijanjikan oleh Yesus bagi mereka, atau sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus itu, Yesus lebih dahulu mengajarkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa saatnya ketika Yesus terangkat ke sorga, mereka akan menerima kuasa sebagaimana yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Untuk lebih jelas, dengarkan saya membaca Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu yang dijanjikan Yesus saat dia akan terangkat ke sorga. Kuasa yang dijanjikan Yesus itulah kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itulah juga yang membuat para murid waktu itu saat hari Pentakosta
Mereka antara lain bisa berbicara dengan bahasa-bahasa dari orang-orang yang ada waktu itu, meskipun sekali lagi mereka datangnya dari Persia, Media, Elam, dan lain-lain. Orang yang berkumpul mendengar para murid bernubuat, mengajar dengan bahasa mereka masing-masing. Sekali lagi itu karena tuntunan kuat kuasa Roh Kudus saat mereka dipenuhi, saat mereka menerima apa yang sudah dijanjikan oleh Yesus. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika para murid dalam tuntunan Roh Kudus, mereka bisa melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka. Akan bisa berbicara dengan bahasa-bahasa bangsa lain. Maka hal ini membuktikan bahwa mereka siap untuk menjalani era baru. Sebagai pengikut Yesus yang meskipun mereka tidak lagi bisa berjumpa langsung dengan guru mereka, tapi mereka bukannya akan ditinggalkan sendirian untuk melaksanakan tugas sebagai saksi Yesus. Dan sekali lagi, meskipun guru mereka telah meninggalkan mereka saat ia naik ke surga, tetapi kini mereka akan menerima kuasa Roh, atau mereka telah menerima kuasa Roh yang dijanjikan oleh Yesus untuk menuntun dan menyertai mereka mengerjakan tugas pelayanan setelah mereka kurang lebih 3,5 tahun dibekali, dididik, diajar oleh guru mereka, oleh Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus. Era baru dengan tanggung jawab baru yang harus mereka kerjakan, seperti ketika mereka menerima kuasa dan harus pergi menjadi saksi, maka secara otomatis, sekali lagi, ketika Yesus terangkat ke sorga, era baru tugas dan tanggung jawab itu harus mereka laksanakan. Dan karenanya mereka diberi keyakinan bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun dan menyertai mereka. Meski kini guru mereka tidak lagi bersama mereka, guru mereka yang menjadi tumpuan harapan mereka ketika selama kurang lebih 3,5 tahun bersama mereka. Dan saat Yesus terangkat ke surga, mereka pun dikuatkan dan diingatkan bahwa mereka tidak akan sendirian. Dan karenanya mereka akan berhadapan dengan situasi dan suasana baru. Tetapi sekali lagi, meski guru mereka telah tiada, Roh Kuduslah yang akan menuntun dan memampukan mereka. Nah, saudara-saudara, menghayati sekilas tentang perubahan suasana. Jadi, perubahan suasana yang dialami oleh para murid antara ketika mereka masih bersama Yesus dan sesudah mereka tidak lagi bersama Yesus, guru mereka yang telah kembali.
telah naik ke sorga. Maka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memang mau tidak mau harus mereka kerjakan sebagai saksi Kristus, mendahului itu, di era baru itu, mereka diberi keyakinan bahwa Roh Kudus sekali lagi akan menuntun dan memampukan mereka. Roh Kudus akan memperlengkapi mereka sehingga mereka harus giat, mereka harus optimis untuk beraktivitas meskipun sekali lagi suasananya sudah berbeda. Saat Yesus masih bersama mereka dan ketika Yesus telah naik ke surga, kembali ke surga. Nah, saudara-saudara, sekali lagi menghayati sekilas tentang perubahan suasana ini yang dialami oleh para murid Yesus menghadapi tugas dan tanggung jawab ke depan, maka ini pun mengingatkan kita tentang sebuah tahapan yang dikategorikan tahapan baru penanganan COVID-19, virus corona ini. Kita saat-saat sekarang ini diinformasikan, disampaikan tentang sebuah era baru, new normal. Wacana new normal adalah wacana yang sangat optimistis. Wacana new normal oleh pemerintah dalam rangka upaya untuk membangkitkan semangat bahwa kita, secara khusus bangsa Indonesia ini, pemerintah dan masyarakat dan semua pihak, kita bisa melewati COVID-19 ini dengan era baru penanganan, sambil tentunya tetap memperhatikan protap COVID-19 ini. Maka new normal ini sesungguhnya hendak membangkitkan semangat, membangkitkan spirit, membangkitkan optimisme kita bahwa harusnya kita tidak perlu gentar. Harusnya kita tidak perlu ragu, apalagi takut dengan ancaman COVID-19 ini. Ketika kita secara bersama-sama menyatu padukan kekuatan, maka kekuatan kita pasti masih melebihi kekuatan dari ancaman virus ini. Asal semua pihak kita menjalankan, melaksanakan apa yang memang harus kita kerjakan, sekali lagi tanpa ragu, tanpa khawatir, apalagi takut. Nah, saudara-saudara, bukan kebetulan tahapan ini, new normal ini, ketika digulirkan, sekali lagi bukan kebetulan ini digulirkan bertepatan saat kita warga gereja berada di suasana untuk merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus adalah sebuah peristiwa sekali lagi yang membangkitkan keyakinan iman para murid dan pengikut Yesus waktu itu. Tapi juga kita selaku warga gereja masa kini yang merayakan hari Pentakosta ini. Sekali lagi peristiwa Pentakosta membangkitkan spirit, membangkitkan keyakinan bahwa kuasa Roh Kudus akan selalu hadir bersama umatnya yang menghadapi tugas dan tanggung jawab sekaligus pergumulan di dunia ini. Maka spirit yang dihadirkan oleh keyakinan terhadap kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita, kiranya juga itu akan memperlengkapi kita untuk memasuki era baru penanganan COVID bersama pemerintah dan semua pihak. Untuk sekali lagi kita tidak perlu gentar. Selagi kita melakukan apa yang memang harus kita kerjakan, berupaya
dengan tindakan-tindakan nyata, pasti kita sanggup untuk melewati. Sehingga dampak yang diakibatkan juga akan teratasi secara bersama. Baik dampak itu terhadap ekonomi, dampak terhadap kehidupan sosial, dampak terhadap perpolitikan, dampak terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, pasti dapat kita sekali lagi atasi secara bersama. Apalagi sebagai warga gereja yang meyakini akan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus bagi kita semua. Nah, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita hayati ini dan saat hari ini bacaan Alkitab kita disuguhkan sebuah informasi tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti, maka bisa saja kita bertanya, apa kaitannya antara kuasa Roh Kudus dengan bacaan Alkitab kita hari ini? Wahyu 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 yang memberitahukan bahwa di akhir zaman dunia termasuk manusia akan diperhadapkan dengan suatu peristiwa yang amat mengecam, tetapi juga amat mengancam kenyamanan kita, mengancam ketentraman kita, bahkan mengancam kesenangan kita. Itu yang diinformasikan dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 ini. Diberitahukan bahwa penghukuman akan dialami oleh manusia pada akhir zaman. Dan penghukuman itu yang mendatangkan penderitaan dan siksaan akan dialami oleh orang-orang yang tidak pernah menjalani pertobatan. Mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tetap hidup dalam kejahatan serta hidup dalam dosa-dosa yang mengakibatkan datangnya murka Allah. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kaitannya antara ketuangan Roh Kudus dan penderitaan yang berat saat akhir zaman sesungguhnya akan dialami. Ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Manusia yang tidak memakai meterai Allah, tidak memiliki tanda atau meterai Allah, mereka lah yang akan mengalami siksaan yang amat hebat dan berat. Sebab diberitahukan bahwa ketika muncul dari lubang besar itu, keluar belalang-belalang ke atas bumi, dan bukan belalang biasa. Sangat seram digambarkan tadi tentang rambut mereka sama seperti rambut perempuan, gigi mereka sama seperti gigi singa, dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, dan ekor mereka sama seperti kala jengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Tetapi yang akan disakiti dan mengalami penderitaan itu hanya sekali lagi bagi orang-orang yang tidak memiliki meterai Allah di dahinya. Dengan demikian orang yang memiliki meterai Allah akan luput
dari siksaan ini, dari penderitaan ini. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah orang-orang yang memakai meterai Allah dan akan terhindar dari siksaan yang selama 5 bulan itu? Siapakah orang yang memakai atau memiliki meterai Allah itu? Bagian firman ini mengingatkan kita untuk mengkaji beberapa bagian Alkitab untuk dapat memahami sesungguhnya siapa yang akan terluput dari ancaman itu karena memiliki meterai Allah. Yohanes 1 ayat 12, firman-Nya saya baca, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua yang percaya dalam namanya, semua yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang menjadi anak Allah karena percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dengan sendirinya memiliki meterai Allah. Saya beri contoh kita, bapak-bapak di keluarga, ketika kita memiliki anak, maka secara otomatis marga kita, bapak-bapak, juga menjadi marga anak-anak kita. Maka digambarkan seperti itu. Kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menjadi anak-anak Allah. Itu berarti meterai Allah ada pada kita yang percaya kepadanya. Dan karena kita memiliki meterai Allah sebab menjadi anak-anak Allah, kembali ke Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Sehingga sekali lagi kaitannya antara suasana yang sedang kita hadapi dengan bacaan Alkitab ini mengingatkan kita bahwa kita pun warga gereja akan memiliki apa yang dijanjikan oleh Yesus, karena kita juga sudah menjadi anak-anak Allah sebab percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menerima kuasa dalam tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Dengan demikian meterai Allah ada pada kita yang percaya kepada Yesus. Maka apa yang disampaikan oleh Wahyu pasal 9 ini meyakinkan kita bahwa kita akan terhindar. Kita akan tidak mengalami penderitaan, kita tidak akan mengalami kesulitan karena ancaman dari belalang-belalang yang bisa meracuni kita seperti kalajengking. Apalagi ketika kita seperti Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah pasal 2, saya membaca satu ayat terakhir, Kisah pasal 2 ayatnya yang ke-21, firman-Nya ditulis sebagai berikut. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi meskipun akhir zaman dunia akan dihadirkan oleh Tuhan sesuatu yang amat mengerikan, tetapi seperti tema perenungan khotbah kita hari ini, Tuhan adalah pengharapan bagi penderitaan kita manusia.
Maka seperti spirit yang sedang diwacanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah di tengah negara kita ini untuk menangani tahapan seterusnya menangani COVID-19 ini. Kita pun yakin sekali lagi bahwa new normal itu, apalagi ketika kita memiliki spirit tentang kuasa Roh Kudus yang akan menjadi bagian kita sebagai anak-anak Allah, kita menjadi umat Tuhan yang akan sanggup melewati berbagai pergumulan dan penderitaan di kehidupan. Kiranya momen perayaan Hari Ketuhanan Roh Kudus sekali lagi akan membangkitkan spirit, membangkitkan semangat, membangkitkan optimisme kita bahwa sesukar sesulit apapun yang ada di depan kita, apalagi ketika kita memiliki meterai Allah, kita akan selalu terlindungi, tapi juga kita akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Nya dengan hikmat-Nya, tetapi juga dengan segenap perlindungan dan pertolongan. Berbahagialah kita yang mendengar, meyakini firman-Nya, dan terpujilah Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Dan marilah kita mengaku iman kita sesuai rumusan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala sama, Allah dari Allah, terang dari terang, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala sama, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan didaging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang sedemikian kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perkataan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lagi akan mendengarkan pujian yang kembali akan disampaikan oleh
Kepal burung pilihan, kaum papa, KTPM Indirias. Seperti air mengalir, bening dan sejuk, jadikan hidup berarti, beri nilai kehidupan. Seperti air mengalir, bening dan sejuk, jadikan hidup berarti, beri nilai kehidupan. Seperti air mengalir, bening dan sejuk, jadikan hidup berarti, beri nilai kehidupan. Seperti air mengalir, bening dan sejuk, jadikan hidup berarti, beri nilai kehidupan. Di dunia yang keruh ini, Tuhan pun mau kita bening dan sejuk. Tuhan pun mau kita bening dan sejuk, terus mengalir dan mengalir, bawa hidup dan segar di dunia yang keruh ini, di dunia yang keruh ini. Dan selanjutnya kita siapkan hati untuk memberi persembahan. Saudara, para pelayan yang ada di rumah gereja saat ini dan seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing, marilah saat ini kita menyatakan hati untuk memberi persembahan. Dan sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama NKB nomor 100, Rindukan Engkau mendapat berkat Tuhan. Di seluruh hidupku,
Saudara-saudara, saatnya kita akan berdoa syafaat sekaligus dengan mendoakan persembahan yang telah kita beri. Mari menyatukan hati untuk memohon dan bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah kami. Karena anugerah-Mu hari ini kami sebagai bagian dari gereja yang kudus, am dan rasuli boleh lagi menikmati berkat-Mu melalui ibadah perayaan hari ketuanan Roh Kudus, hari Pentakosta. Hari di mana kami gereja-Mu yakini sebagai hari berdirinya gereja, sebagai persekutuan orang-orang yang menyembah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih karena di tengah kerinduan untuk mensyukuri sekaligus merayakan hari ketuanan Roh Kudus, melalui ibadah ini Engkau telah menghadirkan lagi firman-Mu yang mengingatkan kami tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman dan bagaimana kami dapat luput dari peristiwa yang sangat menakutkan dan mengancam kehidupan kami di dunia ini. Karena kami menjadi orang-orang yang percaya dan mendapat kuasa menjadi anak-anak. Maka kiranya firman-Mu akan selalu menguatkan kami dan memotivasi kami sehingga kami akan selalu menjadi umat yang tetap berlindung kepada-Mu. Sebab hanya oleh kekuatan kuasa-Mu maka kami akan terhindar dari ancaman ketika peristiwa akhir zaman itu akan Engkau nyatakan. Ya Tuhan, di momen perayaan hari Pentakosta ini, kiranya gereja-Mu tetap eksis untuk menyaksikan kehebatan kuasa-Mu, tetapi juga tetap mengandalkan kekuatan kuasa-Mu untuk terus bersekutu, bersaksi dan melayani. Karenanya ya Tuhan, berkatilah semua kegiatan dan aktivitas gereja-Mu untuk melaksanakan amanat-Mu, sehingga di tengah situasi dan kondisi sekarang ini, gereja tetap mampu untuk menghadirkan suasana shalom, suasana damai sejahtera, dan umat-Mu tetap menikmati kehebatan kuasa-Mu untuk dapat memulihkan dunia ini, termasuk bangsa kami Indonesia dan daerah kami Sulawesi Utara serta Kabupaten Minahasa Selatan ini. Ya Tuhan, semua upaya yang dilaksanakan dalam pemerintahan di negara kami, demikian juga upaya organisasi kesehatan dunia dan juga instansi kesehatan di negara kami, juga upaya segenap pemimpin, baik itu pemimpin negara, pemimpin gereja, kiranya Engkau akan memperlengkapinya dan dengan kuasa-Mu yang dapat melakukan segala sesuatu yang tak sanggup kami kerjakan, akan Engkau nyatakan, seperti ketika Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada para rasul yang kemudian mereka dimampukan melakukan mujizat yang mencengangkan banyak orang. Maka kiranya dengan kuasa Roh itu jugalah dapat menggerakkan hati semua masyarakat dan jemaat untuk meresponi secara positif dan dapat mewujudkan kerjasama untuk mengatasi baik penyebaran virus corona tetapi juga penanganan bagi yang telah terpapar atau terjangkit oleh virus corona. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di negara kami Indonesia ini memiliki pemerintah yang telah mewacanakan untuk melaksanakan tahapan baru penanganan COVID-19. New normal direncanakan akan dilaksanakan sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak COVID-19, baik dampak terhadap keadaan ekonomi, sosial, politik, keagamaan. Maka kiranya hikmat-Mu akan Engkau anugerahkan kepada semua pelaksana pemerintahan dan instansi terkait, termasuk pihak kesehatan dan juga segenap masyarakat, sehingga new normal juga dapat diresponi secara bersama dan menjadi upaya bersama, sehingga harapan di balik pandemi COVID-19 ini akan terwujud. Dan kiranya kami menjadi warga masyarakat yang tak takut dan gentar
tetapi memiliki optimisme bahwa pasti bersama Tuhan yang menjanjikan penyertaan kami akan sanggup melewati masa-masa sulit ini. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk kami warga Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, pimpinan dan majelis gembala, badan pengawas perbendaharaan gereja, majelis pertimbangan, semua pimpinan wilayah, semua pimpinan sidang, dan segenap anggota jemaat. Berkatilah kami gerejamu ini, dan Roh Kudus akan terus menuntun kami sebagai pimpinan dan anggota jemaat, sehingga kami sekalian dapat melaksanakan penata layanan dan pelayanan gerejamu ini untuk dipersembahkan bagi keagungan dan kemuliaan Sang Kepala Gereja. Dan berkatilah keutuhan persekutuan gerejamu ini, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Berkatilah juga kami baik PPS, PMS, BPPGS, pimpinan komisi, pimpinan kelompok pelayanan, penasihat sidang dan jemaat yang ada di sidang Tiberias Amorang ini. Anugerahkan selalu kami keteguhan iman, kekuatan, kesehatan, kemampuan mengasihi Tuhan dan sesama. Dan berkatilah pelayanan kami sepanjang minggu ini dan seterusnya. Bagi jemaat yang sakit, kiranya Engkau pulihkan dan sembuhkan. Yang bersyukur atas berkat baik hari ulang tahun dan berkat lainnya, Engkau kiranya juga memberkati ucapan syukur jemaat-Mu. Demikian berkatilah juga kami yang telah menyatakan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas semua berkat-Mu. Dan berkatilah juga sehingga persembahan kami menjadi berkat bagi gerejamu ini. Ya Tuhan, dalam kuasa-Mu sajalah kami berharap Engkau kiranya akan menjawab seluruh doa kami yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat Sang Kepala Gereja, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah perayaan Hari Pentakosta ini, kita akan mendengarkan bersama warta gereja yang akan disampaikan oleh Sekretaris Ketua Aldi Matukom SK. Warta gereja saat ini dalam ibadah perayaan Hari Pentakosta atau Hari Ketuhanan Roh Kudus, hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji syukur hanya bagi Tuhan karena kasih-Nya hebat atas kita, sehingga perayaan ibadah Hari Pentakosta atau Hari Ketuhanan Roh Kudus saat ini boleh berjalan dengan baik melalui streaming lewat siaran TV kabel saat ini. Dan atas nama para pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang menyampaikan terima kasih kepada Kadin Bapak Gembala Dosakan STH, pendamping Kadin Ketua Ibu Anak Cepante dan Jakir Ibu Sunita Ringo Sarjana Pendidikan, Koordinator Ibadah Ketua Ibu Alja Sonda Sarjana Ekonomi, Pianis Bapak Herman Winokan, Prokantor Ketua Ibu Sarjana Gelaka dan Multimedia Muda Yosua Sastra Sarjana Teknik. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus kiranya terus memberkati pelayanan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Atas nama BPS juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga Otai Rorong, khususnya Bapak Otai dan juga Bapak Anton Yosef yang telah ikut berpartisipasi dalam penyiaran ibadah Hari Pentakosta saat ini secara streaming
lewat siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus akan memberkati tugas dan aktivitas setiap hari. Demikian warta gereja di saat ini. Atas perhatian dari jemaat sekalian disampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan Hari Pentakosta bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang mari kita berdiri. Kita melakukan lagi nyanyian penutup dalam ibadah ini. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Saudara-saudara, dengarkanlah sabda Tuhan. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Maka saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam bimbingan dan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini dan sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk untuk bersatu. Kami merayakan hari Tuhan Roh Kudus bagi kami. Setelah ucapan tangan dan ibadah ini Tuhan boleh selesai dengan baik. Berkatilah kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu yang telah mulai melayani Tuhan di ibadah saat ini. Berkati Bapak Gembala dan Cakram Sarjana Teologi selaku ketua PMS kami. Berkatilah senantiasa Tuhan pelayanan dia lakukan dan kesehatan dan kekuatan itu akan melengkapi dia. Berkatilah juga kehidupan keluarga saudara-saudara. Juga Tuhan berkatilah kami semua selaku hamba-hamba-Mu yang turut mengambil bagian dalam pelayanan ibadah saat ini. Kau senantiasa memberi kami kita melayani, senantiasa memberikan kesehatan kekuatan dan terpujilah nama-Mu Bapa. Kau juga memberkati jemaat-jemaat kami Tuhan yang boleh beribadah di rumah mereka masing-masing. Dan saat ini Tuhan kami pun akan melepaskan stola sebagai tanda kami telah menyelesaikan tugas dan pelayanan kami di saat ini. Biar kami bermohon Tuhan, Engkau terus menyempurnakan segala sesuatu yang kami kerjakan di saat ini dengan kasih dan karunia Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika Engkau mendapatkan kami melakukan kesalahan di hadapan-Mu, dan kami terus mengucap syukur kepadamu. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami dan ucapan syukur kami membawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
potong Pak. Ulang. Ulang ya. Ini cuma pelangkong sebagai radiknya. Seperti air mengalir, bening dan sejuk, jadikan hidup berarti, beri nilai kehidupan. Seperti air mengalir, bening dan sejuk, jadikan hidup berarti, beri nilai kehidupan. Seperti air mengalir, bening dan sejuk, jadikan hidup berarti, beri nilai kehidupan.